Ya, sekali lagi bersyukur karena segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Dan terima kasih pelayan presiden worship, sungguh-sungguh kita diberkati. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan, tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Selamat saudara yang ada di sini, yang ikut online pada saat ini, apalagi yang sedang melayani. Diurapilah saudara oleh Tuhan. Juga termasuk yang baru pertama kali datang bergabung baik di offline maupun di online. Saya percaya Tuhan yang menuntun saudara untuk bergabung setia terus sehingga kita bertumbuh dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Kita mulai belajar firman Tuhan dengan tema yang baru yang luar biasa, yaitu perjanjian damai. Artinya Tuhan ingin memberikan kita perjanjian damai. Dan saya percaya ini sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Damai sejahtera yang daripada Tuhan, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu adalah satu aset yang penting yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Ada damai, ada kebahagiaan. Enggak ada damai, kita enggak punya kebahagiaan. Apalagi saat ini saudara sedang dalam keadaan pandemi, sedang dalam keadaan krisis, sangat banyak orang yang tidak memiliki damai. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini kalau didengar, diterima dengan iman akan jadi berkat yang luar biasa sekali. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Sungguh-sungguh saudara ya memiliki damai sejahtera, saudara. Saya percaya ya dalam keadaan yang langka damai karena keadaan justru Tuhan ingin limpahkan damai sejahtera dari Tuhan yang luar biasa. Yesaya 48 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajak engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Tuhan berkata, aku Tuhan yang mengajarkan kepadamu hal yang penting, yang menuntun engkau ke jalan yang benar. Kalau engkau perhatikan, kalau engkau lakukan, dikatakan di sini, ya maka damai sejahtera yamu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bagaimana sungai yang tidak pernah kering? Ya terus ada airnya terus mengalir, terus mengalir, tidak pernah henti-hentinya. Mungkin kalau di Solo, di Bengawan Solo, saudara lihat air mengalir, tunggu kapan berhentinya? Ya nggak pernah berhenti, saudara. Musim hujan memang lebih besar, tapi mengalir terus, saudara. Ya itu yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dengarkan firman dan sungguh-sungguh kita percaya, kita lakukan, kita akan punya damai seperti ya air yang tidak pernah mengalir dalam kehidupan kita. Selalu ada damai, selalu ada aliran damai, selalu ada aliran damai, selalu ada aliran damai dalam kehidupan kita, saudara. Jadi terus menerus, bukan waktu tangga muda damai baru terima kok saudara gajian. Tangga tua sudah enggak damai lagi. Bukan gitu. Tanggal muda, pertengahan bulan, tanggal tua tetap damai. Bukan hanya saat dipuji damai, saat dicela kehilangan damai. Bukan, dipuji ada damai, dicela pun tetap memiliki damai sejahtera daripada Tuhan yang tidak pernah berkusara, yang seperti air sungai yang mengalir, saudara. Sedang terima berkat besar, damai. Sedang kehilangan pun tetap saja damai. Karena Allah kadang-kadang mengizinkan proses yang sedang terjadi. Dalam keadaan apapun, saudara. Dulu sebelum ya corona, covid, damai. Sekarang tetap saja damai, saudara. Oh perusahaannya mungkin bisa ada PHK, tetap saja damai. Ini damai sejahtera daripada Tuhan, saudara. Dan kebahagiaanmu, ini bahagia, saudara, akan terus ya berlimpah seperti apa? Gelombang laut yang tak pernah berhenti, saudara. Dikatakan damai itu akan buat kita bahagia. Enggak punya damai ya enggak bahagia. Saat ini yang enggak bahagia, enggak punya damai. Nah setelah punya damai seperti air sungai mengalir, sekarang kebahagiaan kita limpah, saudara. Oh sampai meluap kebahagiaan, puji
puji Tuhan, bersyukur luar biasa. Seperti apa gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti juga. Kalau saudara di pantai ada gelombang, biu itu saudara. Tapi kelihatan berhenti sebentar lagi, biu itu saudara. Kelihatannya berhenti sebentar lagi, biu gitu saudara. Terus akan luap. Bahagia, ucapan syukur, sukacita, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Itu yang Tuhan rindu berikan supaya setiap kita, sekalipun ini saat dunia gelap, bangsa-bangsa dalam kekelaman, supaya sekalipun ada COVID, damai sejahtera tetap saja ada, sukacita tetap saja ada, kebahagiaan tetap saja ada. Dunia sedang krisis, damai, tapi Tuhan akan berikan melimpah. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Ya saudara, Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Dipelihara hati kita, tetap ada damai. Dan pikiranmu dalam Kristus Yesus tetap bisa berpikir yang positif gitu saudara. Karena damai daripada Tuhan beda dengan dunia saudara. Ya dunia itu kalau keadaan baik baru damai. Kalau keadaan tidak baik tidak ada damai. Kalau sedang dipuji damai. Kalau sedang dicela enggak damai. Kalau enggak ada masalah damai. Sedang hadapi masalah enggak damai. Sekali lagi damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal. Artinya tidak masuk akal. Loh baru ngalami seperti ini kok tetap damai. Kok tetap sukacita. Kok tetap puji Tuhan. Orang dunia akan heran. Orang dunia akan kagum. Ini luar biasa. Ada damai yang luar biasa. Ada sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Ada pandemi, tetap saja damai. Amin saudara. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah. Sekarang kita akan belajar lagi. Damai yang dijanjikan Tuhan ini berupa perjanjian damai. Maka temanya adalah perjanjian. Sebetulnya semua yang Tuhan janjikan itu adalah perjanjian. Termasuk keselamatan yang Tuhan janjikan itu perjanjian. Maka Alkitab ditulis apa? Perjanjian lama. Semua ya kitab sebelum Kristus itu ada janji-janji. Semua berupa perjanjian. Pada zaman Tuhan Yesus terus sampai Wahyu perjanjian baru. Semua yang ditulis di situ saudara bukan hanya janji sepihak. Tapi perjanjian. Artinya perjanjian dua-dua sama-sama melakukan. Salah satu tidak melakukan maka bisa batal. Seperti kalau orang buat perjanjian jual beli rumah ya di notaris. Dua-dua saudara. Yang beli harus mau bayar. Yang punya rumah harus mau menyerahkan. Salah satu tidak melakukan jadinya batal. Kalau Tuhan sudah pasti tergantung kita. Berani percaya dengan firman-Nya. Berani melakukan firman-Nya. Tadi Tuhan akan mengajar hal yang berguna saudara. Berani percaya tuntunan Tuhan. Maka kita akan mengalami damai sejahtera luar biasa. Amin saudara. Nah bagian kita bagaimana sungguh-sungguh bisa mengalami damai sejahtera ilahi. Yang pertama sadarilah. Katakan saudara, pertama apa? Sadarilah. Kita harus menyadari hadirat Tuhan dalam hidupmu. Hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudara menyadari saudara ada kehadiran Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kata Daud saudara. Ya sedang berjalan dalam lembah kelam. Kelam itu kadang-kadang gelap sepertinya. Kelam itu kadang-kadang seperti enggak kelihatan jalannya saudara. Enggak tahu ya jalannya. Enggak tahu ada serigala atau tidak. Ya sedang lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Kata Daud saudara. Bukannya ya saat Tuhan membawa aku ke rumput yang hijau. Aku tidak takut bahaya. Bukan hanya begitu. Saat Tuhan membawa air yang tenang. Aku tidak takut bahaya. Tidak saudara. Oh rumput yang hijau. Air yang tenang. Bahkan saat Tuhan sedang bawa aku pada lembah kekelaman. Aku sedang berjalan seperti itu. Sedang berjalan dalam keadaan sekarang. Ya gelap kelam. Aku tidak takut. Daud tidak takut. Kenapa tidak takut? Sebab Engkau besertaku. Dia menyadari Tuhan
besertanya. Tuhan ada bersamanya. Tuhan beserta. Boleh dalam kegelapan, asal Tuhan beserta, Tuhan akan menuntun. Enggak tahu jalannya, dituntun oleh. Boleh ada bahaya, serigala, Tuhan akan melindunginya, saudara. Luar biasa. Maka dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Dia tahu ada Tuhan yang membawa tongkat untuk menuntun jalannya. Dia tahu ada Tuhan yang bersama dia, bawa gada, hancurkan. Halo semua yang musuh atau bahaya yang ingin menekan. Maka dia berkata, aku tidak takut, saudara. Bahkan kalau saudara baca terus, Tuhan memberi hidangan di depan lawanku. Musuhnya sudah datang loh, saudara. Tetap saja enak-enak gitu, saudara. Enggak bingung, enggak takut. Karena apa? Ada Tuhan beserta dia. Ada Tuhan melindunginya. Ada Tuhan yang menyertainya. Ada Tuhan yang akan melakukan hal yang luar biasa. Jadi sama, kalau saudara menyadari Tuhan besertaku, enggak takut, saudara. Ada COVID, saudara tahu Tuhan besertaku, enggak akan ketakutan. Sudah masuk isolasi, saudara sadar Tuhan besertaku, saudara enggak perlu ketakutan. Amin. Ada masalah, ada berita, perusahaannya mungkin mau tutup, ada PHK, tidak takut. Kalau kita tahu Tuhan beserta kita. Biasanya kita takut lupa. Yang enggak tahu, enggak nyadari maksudnya. Lupa, tidak nyadari. Tuhan beserta. Saudara lihat anak-anak. Kalau enggak ada orang tuanya mungkin sering takut. Tapi begitu ada orang tuanya dekat, sudah tenang. Enggak takut lagi. Karena apa? Menyadari Tuhan beserta kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Lah bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menyadari Tuhan beserta saya, saudara? Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, mengetahui. Katakan saudara, mengetahui. Sekali lagi, katakan mengetahui. Yang online juga mengetahui. Mengetahui apa, saudara? Kalau Tuhan selalu hadir, dia enggak pernah meninggalkan kita. Dia itu ya tidak pernah meninggalkan. Tahu Tuhan itu ada. Tahu, karena tahu kita selalu menyadari. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu menyertai kita? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dia senantiasa beserta kita melalui firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, saudara akan tahu Tuhan itu Immanuel. Aku beserta kau. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Betul enggak, saudara? Dia senantiasa ada. Maka saudara jangan sampai lupa, saudara. Ya, untuk ibadah, saatnya ibadah datang. Untuk butuh dengar firman Tuhan. Baik yang offline, baik yang online. Dengarkan sungguh-sungguh. Melalui firman Tuhan kita tahu, saudara. Di gereja kita ada banyak. Ada reka pagi, siang, sore. Betul enggak? Ada live streaming, saudara. Ada banyak, saudara. Dengarkan. Bahkan dikatakan Alkitab, renungkan firmanku siang dan malam. Renungkan firmanku siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dalam. Kalau kita terus renungkan firman Tuhan siang malam, kita selalu menyadari Tuhan besertaku. Apa gunanya takut? Amin, saudara. Jadi perlu kita menyadari caranya tahu firman Tuhan. Supaya tahu terus, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Ya, makin saudara renungkan, saudara makin mantap. Yang kedua adalah mengalami, saudara. Roh kita mengalami pengalaman pribadi ya dengan Roh Kudus dalam hadiratnya. Jadi supaya kita punya damai sejahtera dari Tuhan, nyadari Tuhan beserta kita. Supaya bisa menyadari, mengetahui. Ya, belajar firman, dengar firman Tuhan, renungkan firman. Terus saudara nyadari bahwa Tuhan beserta kita. Tapi ada yang lebih dalam lagi, mengalami pengalaman supernatural bersama dengan Roh Allah. Roh kita mengalami sesuatu bersama Roh Allah. Kita mendengar, kita mengerti, sudah bagus. Buat kita enggak takut. Tapi kalau kita selain mengerti, kita mengalami sesuatu bersama Roh Kudus. Itu membuat kita kena sungguh-sungguh siapa Tuhan. Membuat kita lebih mantap lagi. Tuhan itu sungguh-sungguh. Kalau saudara punya teman, ya saudara sedang kaya, ya baik semua biasa. Tapi saudara akan ngerti waktu saudara sedang tidak berdaya.
Dia tetap menyertai saudara. Dia tidak tinggalkan saudara. Dia memegang saudara. Saudara tahu siapa teman yang baik dan tidak. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau saudara berani pegang firman, lakukan firman, sampai mengalami, saudara akan kenalnya lebih dari sekedar pengetahuan. Khususnya di alam roh. Saudara, saya ingin ajak melalui ini belajar sesuatu yang sangat penting, tapi jarang orang Kristen itu saudara memilikinya. Diri kita, manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Atau roh, jiwa, dan tubuh. Betul saudara ya? Kita ini sejak lahir, kecil, itu sudah diajari, dilatih tubuh kita. Supaya bisa menggunakan tubuh kita dengan baik. Dari kecil anak-anak diajari jalan. Bisa menggunakan tubuhnya, kakinya jalan. Betul saudara? Diajari bicara, papa, mama gitu saudara. Diajari mungkin sempat main organ dan banyak. Sehingga banyak orang terampil menggunakan tubuhnya. Menggunakan jari-jarinya. Oh luar biasa. Ya setelah itu saudara, kita mulai makin besar. Kirim oleh orang tua kita sekolah. Mulai saudara, akal budi itu jiwa pengetahuan diajari. Makin lama makin ngerti, makin lama makin pandai, makin lama makin banyak pengetahuan, makin lama makin pandai. Betul saudara? Berapa lama ya dilatih tubuh dan jiwanya sampai sekarang. Tapi ada satu kekurangannya. Hampir sedikit atau jarang sekali kita itu diajari tentang roh. Dilatih roh kita. Dibangkitkan roh kita. Supaya roh kita bertumbuh. Supaya roh kita terampil. Supaya roh kita peka. Supaya kita bisa gunakan roh kita. Jarang. Kita itu hanya seringkali diajari tubuh kita, jiwa kita. Maka banyak anak Tuhan punya roh. Tidak terlalu ngerti. Tidak pernah gunakan roh. Hidup hanya dengan tubuh dan jiwa. Bahkan termasuk pelayan Tuhan. Bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan. Jarang yang sungguh-sungguh hidup dalam roh. Padahal Paulus berkata, hiduplah dalam roh. Berkata-kata dalam roh. Melayani dengan roh. Hidup karena kita itu manusia rohani. Bukan manusia lahiriah saja. Bukan jiwanya. Kita itu roh. Kalau orang meninggalkan tubuhnya. Betul enggak? Kita itu manusia roh. Tinggal di dalam tubuh. Memiliki jiwa. Tapi jarang sekali. Firman ini mengajak kita. Mulai saudara, melatih roh kita. Kita harus belajar melatih roh kita. Supaya apa saudara? Makin bertumbuh, makin dewasa, makin kena Roh Kudus, makin bisa bekerja bersama Roh Kudus, makin cekatan, makin peka, makin bisa dipakai Roh Kudus. Kalau itu sudah sampai, sudah akan mengalami supernatural yang melampaui semua. Tubuh kita punya kekuatan, angkat-angkat. Jiwa kita, otak kita punya kepandaian lebih daripada tubuh. Tapi semua tetap terbatas. Jiwa kita harus matematika. Tapi roh melampaui akal. Roh melampaui segalanya. Saudara, benar? Saudara datang gereja bagus. Saudara ngerti firman Tuhan banyak bagus. Tapi kalau saudara bisa mengalami Tuhan dengan nyata. Tuhan itu roh. Saudara beda. Saudara akan kenalnya luar biasa. Saudara akan punya imannya luar biasa. Saudara akan punya damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang tidak henti-hentinya. Karena saudara tahu persis dengan roh saudara. Sedang bersama-sama dengan Roh Kudus. Tangkap saudara. Saya beri contoh ya. Yesus berkata kalau kita menyembah. Penyembah yang benar harus menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Kalau kebenaran mudah, firman yang benar, kata-katanya yang benar. Betul enggak saudara? Ya, tapi dengan roh. Banyak orang kadang-kadang enggak ngerti. Siapa saudara yang melakukan firman? Nyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa? Loh, jarang. Ini enggak pernah nyembah dalam roh. Padahal Tuhan, kalau enggak roh itu keliru loh saudara. Penyembah yang benar. Nyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau tidak dengan roh, kebenaran enggak benar. Kenapa? Saudara, banyak orang itu sendiri bingung. Roh itu gimana ya? Roh itu apa? Saya pernah mengajarkan berulang, tapi sekarang saya ulang sedikit. Saudara, kalau bicara tentang roh, Alkitab itu kadang-kadang nulis, roh itu hati nurani, kadang-kadang gitu. Roh itu
batin kita. Itu saudara. Dalam hati nurani kita Tuhan bicara. Batin. Kalau yang paling sederhana hati. Dalam hati. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Betul saudara? Ya, dia menuntun roh kita. Dia ingin bekerja melalui roh kita. Dia ingin pakai roh kita. Dia tuntun untuk lakukan hal yang dahsyat, yang rohani. Nah, caranya kalau saya, saudara dulu penasihat saya, saudara yaitu melatih roh. Saudara. Ya, contoh kalau kita nyanyi ya saudara, bisa enggak kita nyembah Tuhan dengan tubuh, bisa enggak? Bisa, dengan lagunya, penyembahan, angkat tangan, tersungkur dengan tubuh kita. Bisa enggak kita nyembah dengan jiwa kita? Bisa, pengertian, kata-katanya itu dimengerti, perasaan kita bisa. Bagaimana dengan roh, saudara? Nah, kita itu perlu belajar gitu. Tadi saya katakan roh itu kadang batin, kadang disebut hati nurani. Kalau paling mudah hati. Sekarang saya berkata, saudara bisa enggak nyanyi lagu penyembahan dengan hati? Bisa enggak? Bisa enggak? Halo, bisa enggak? Bisa toh saudara? Doa dengan hati ya bisa toh? Ya, nyanyi dengan hati ya bisa toh? Nah, saya gitu saudara. Karena banyak kali dulu kita enggak biasa. Saya latihan nyembah ya lagu penyembahan dengan hati atau roh. Misalnya ya saya nyanyi. Haleluya, haleluya. Nah, saudara coba ikuti saya itu tapi di dalam hati saudara. Yang kuat, yang mantap. Haleluya, 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 haleluya. Bisa ya dalam hati ya. Terus latih terus latih terus. Sampai roh saudara, hati saudara sudah biasa. Setelah itu baru ditambah sedikit suara. Tapi roh saudara, hati saudara, suaranya lebih keras. Saudara lebih dengar suara hati saudara daripada suara mulut saudara. Terus latihan. Lama-lama saudara bisa waktu nyanyi, nyembah. Sudah otomatis roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh tidak salah, itu bantu hati, roh. Jiwa tidak salah, itu bantu. Tapi yang paling penting adalah roh kita. Allah itu roh, kata Yesus. Siapa menyembah Tuhan yang roh, harus dengan roh kita. Gak boleh lupa rohnya. Nah, saudara kalau latihan seperti itu, nanti saudara lama-lama mudah masuk hadirat Tuhan. Tiba-tiba air mata menetes. Tiba-tiba saudara bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan dekat, Tuhan jamah. Betul gak? Jadi kalau datang di gereja, jangan dirasakan dulu. Gak ada hadirat. Itu pemimpin di atas itu mungkin gak doa dulu. Mungkin gak ada hadirat. Jangan. Allah itu maha hadir. Selalu ada. Yang kita sebut hadirat Tuhan itu saat apa? Roh Kudus menyatakan hadiratnya. Makin kuat sampai bisa dirasakan oleh jiwa kita, perasaan. Sampai bisa dirasakan oleh tubuh kita. Doa di rumah juga gitu. Saudara, dimanapun ada hadirat Tuhan. Tidak dirasakan, langsung saja nyembah dengan roh. Justru makin, kalau saudara nyembah dengan roh, maka hadirat Tuhan itu makin nyata. Makin nyata, makin nyata, makin nyata. Nanti lama-lama saudara akan punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Di situ saudara makin kenal, makin menyadari, makin mantap, makin bobot. Jadi yang pertama, supaya punya damai sejahtera yang saudara tidak masuk akal, terus-menerus menyadari. Caranya belajar firman, kenal. Lalu belajar ngalami dengan roh kita. Pengalaman-pengalaman rohani. Makin saudara berjalan dalam roh, saudara akan kenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua, saudara, yang kedua yaitu menyadari bahwa Tuhan adalah sutradara kehidupan kita. Sutradara dalam perjalanan hidup kita. Saudara tahu kalau orang buat film, ada sutradaranya. Dia yang sudah ngarang dulu ceritanya gimana tadi. Dia yang menentukan ini jadi penjahat, ini jadi pahlawan, ini pendukung saja. Dia menentukan ceritanya ini. Nanti di sana tiba-tiba dianiaya atau tidak. Tergantung ya sutradaranya. Nanti tiba-tiba dia nolong atau tidak.
tergantung sutradaranya. Nantinya siapa yang hancur, siapa yang menang, tergantung sutradaranya. Lah Tuhan itu kita nyadari dia sutradara dalam kehidupan kita. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan kita menghadapi proses saat ini atau kapan atau tidak. Itu Tuhan. Tuhan itu yang mengizinkan ya atau tidak. Kita hanya hancur atau tidak. Tuhan yang punya kuasa. Karena dia sutradara dalam kehidupan. Kalau orang pemain biskop, wah kalau dia itu jadi pahlawannya, wah sudah hampir mati. Dia nggak takut. Dalam hati ngerti, nanti tiba-tiba bung dibalik itu jadi menang. Karena dia sudah tahu sutradaranya sudah beri makalahnya yang dipelajari, betul nggak? Kalau kita nggak nyadari dia sutradara, waktu ada badai guncang. Tapi kalau kita tahu dia sutradara dalam kehidupan, dia yang kendalikan hidup kita, dia yang menentukan, dia ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak akan tergeletak, sebab tangannya dengar saudara. Itu yang penting, jadilah orang benar. Saat ini yang belum terima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhanmu, Juru Selamatmu. Maka engkau akan diselamatkan menjadi umatnya, bahkan dijadikan anaknya Tuhan. Kalau sudah anaknya Tuhan, lalu belajar firman, taati, hidup berkenan. Kalau sampai berdosa, bertobat, itu penting. Kalau sampai berdosa, bertobat. Daud itu sebetulnya sempat jatuh dosa luar biasa. Lebih daripada Saul. Saul itu berapa kali tidak taat. Tapi Daud itu berzina dengan istri anak buahnya. Dengan licik membunuh anak buahnya sendiri. Dia berzina, dia membunuh dengan licik. Tapi kok bisa diampuni? Tapi kok Tuhan berkata, ini orang yang berkenan di hatiku. Wah, ini luar biasa menyenangkan hatiku. Ada banyak, saudara. Tapi salah satunya, dia ahli dalam bertobat. Jatuh seperti apapun. Kalau seperti Saul, bebal untuk bertobat, sulit bertobat, nggak ada pemulihan. Tapi kalau saudara ahli seperti Daud bertobat, ada pemulihan. Dengar, dia sutradara dalam kehidupan kita, ada di tangan Tuhan. Amin, saudara. Sekarang yang ketiga, saya mau tunjukkan satu kesaksian dulu. Ya kadang-kadang hidup itu seperti itu, saudara. Wah, hancur dulu kelihatannya bahaya. Tapi sebetulnya Tuhan sudah punya rencana. Coba dikeluarkan. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Ya semua berawal dari tahun 19. Di mana Tuhan manggil pulang ayah saya. Dalam kondisi tidak sakit. Artinya ayahnya meninggal. Gitu saudara. Dan itu merupakan pukulan berat buat saya. Pada saat itu ayah saya adalah tulang punggung keluarga. Jadi yang cari nafkah dia. Pada saat itu juga sebenarnya perekonomian kami ya sedang Tuhan perbaiki. Nah, lalu saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana hidup saya setelah ini Tuhan. Dia bingung bagaimana saya masih proses penyelesaian skripsi yang tentunya masih butuh banyak biaya. Tetapi ternyata Tuhan begitu baik, tidak pernah dia biarkan anaknya jatuh tergeletak. Ya, mujizat demi mujizat datang untuk keluarga saya. Tuhan membuka pintu berkat dari mana saya ya sehingga saya bisa menyelesaikan ya skripsi dan membayar wisuda tanpa kekurangan biaya. Lanjutkan. Tak sampai di situ, Tuhan juga izinkan keluarga saya membangun rumah yang sudah lama mama saya doakan dan perkatakan secara profetik tiap hari. Tuhan menyediakan semua biaya pembangunan rumah sampai isi barang-barang pun Tuhan sediakan. Saudara dengar, dulunya bingung gimana bapaknya meninggal yang jadi tulang punggung ekonomi. Tapi ternyata sekali lagi Tuhan sudah punya rencana. Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa cukupi. Malah justru saat itu dapat rumah. Rumahnya bukan sembarangan. Yang diharap-harapkan oleh ibunya. Yang didoakan, yang terus diperkatakan profetik. Karena itu kerinduannya.
dijawab oleh Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan lagi saudara. Kebaikan Tuhan terus berlanjut. Bulan April saya mulai bergumul tentang pekerjaan. Saat itu mama saya minta dukungan doa pada Pak Ubadza. Jadi dia datang minta didoakan untuk pekerjaan ini. 2 hari kemudian saat saya tidur, saya bermimpi dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya. Bahkan nominal gajinya pun terlihat dalam mimpi itu. Jadi dia didoakan untuk pekerjaan, 2 hari mimpi dapat pekerjaan yang diharapkan, yang dia inginkan dapat. Bukan hanya pekerjaannya, sampai gajinya, uangnya dapatnya, berapa nilainya bisa ada di situ. Mungkin orang berkata, itu kembang mimpi, saking kepingin sampai masuk di mimpi. Tapi ini tidak, saudara. Ya, saudara lihat ya, bahkan nominal itu. Dan ajaibnya, siang harinya kakak saya menelpon, menawarkan pekerjaan untuk saya persis dengan apa yang ada dalam mimpi saya. Loh, gimana saudara? Bahkan nominal gajinya pun sama. Saya ambil tawaran itu. Besoknya saya dipanggil untuk interview. Dan puji Tuhan, saya langsung diterima untuk pekerjaan esok harinya. Tuhan yang menetapkan, Tuhan buka jalan, lanjutkan. Mujizat Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saat mendapat gaji pertama, mama saya selalu ingatkan untuk apa? Memberikan persembahan sulung, saudara. Belakangan kok banyak kesaksian persembahan sulung. Saya kelihatannya belum pernah ngajar ya. Persembahan sulung mungkin belum pernah. Tapi persembahan sulung itu pertama, seperti anak sulung. Pertama orang dia bekerja, pertama hasil pertama itu persembahan sulung. Ada orang lain lagi dalam 1 Januari itu persembahan sulung ada juga, saudara. Ya, tapi artinya seperti itu. Yang sulung yang pertama. Ya, sampai di sini ya, saudara. Sampai mana ini? Saya belajar taat untuk melakukan itu. Dan setiap bulan saya selalu taat mengembalikan persepuluhan. Janji Tuhan memang luar biasa. 2 bulan saya bekerja di kantor tersebut. Saya dapat hadiah handphone keluaran terbaru dari kantor. Wah, mungkin iPhone 12 Pro gitu, saudara, Max. Dan yang lebih luar biasa, setelah lepas dari masa training, setiap bulan gaji saya selalu naik. Apa ada, saudara? Yang kerja tiap bulan gajinya naik. Tiap bulan gajinya naik. Apa ada? Ada enggak? Ada, nyatanya ada kok, saudara. Karena Tuhan, saudara. Ya, bulan Januari kemarin saya ambil langkah untuk melakukan janji iman. Ya, dan Tuhan sungguh luar biasa. Bulan Februari saya terima kenaikan gaji 10 kali lipat dari nominal janji iman yang saya persembahkan ke Tuhan. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Sekian kesaksian saya, beri tepuk tangan. Saya sengaja tunjukkan saudara supaya tahu Tuhan itu sutradara. Apapun yang diizinkan Tuhan, ya saya tahu. Yang penting hiduplah berkenan pada Tuhan. Belajar hidup sesuai firman. Kalau sampai salah, diperbaiki. Jatuh dalam dosa, bertobat. Itu kuncinya. Amin. Iya, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, layani Tuhan dengan giat. Saya heran, saudara. Ternyata melayani Tuhan dengan giat ada kaitannya dengan damai sejahtera yang tidak masuk akal. Ada kaitannya dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bilangan 25 ayat 10 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, katakan saudara siapa? Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun yang telah menyurutkan murkaku. Murka Tuhan disurutkan, saudara, daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak kuhabisi orang Israel dalam kecemburuanku. Artinya saat itu bangsa Israel nyembah berhala. Tuhan marah, saudara, mau dihabisin. Tapi Pinehas berjuang supaya bangsanya diselamatkan. Berjuang supaya bangsanya diselamatkan. Berjuang untuk selamatkan bangsanya, saudara. Itu luar biasa. Ayat 12, sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan padanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Diselamatkan. Dia berusaha menyelamatkan bangsanya, dia diselamatkan. Kalau orang selamat ya damai toh, saudara. Betul enggak?
kalau mau dihukum enggak damai itu saudara. Selamat di dunia, selamat di surga. Masuk surga ya pasti damai itu saudara. Kalau di dunia enggak selamat, masuk neraka pasti enggak ada damai. Lah terjemahan bahasa Inggris saudara ditulis perjanjian damai, peace. Nah itu luar biasa sekali. Saya waktu baca saya itu kagum saudara. Ini sama seperti yang dialami oleh Paulus. Kalau saudara perhatikan dia giat, dia berjuang, dia giat, dia berjuang. Dia mengalami kasih karunia yang luar biasa. Lebih daripada 12 rasul Tuhan Yesus yang lain. Bahkan hatinya penuh dengan damai sejahtera. Dia ada penjara bisa nasihati orang Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Ya sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Dia ada penjara hatinya tetap damai. Dia penjara hatinya tetap sukacita. Dia ada penjara tetap saja ada kebahagiaan. Luar biasa. Karena dia melayani dengan sungguh-sungguh. Nah untuk kita saya ingin berkata kepada saudara. Ini rema. Saya tahu ini waktunya panggilan Tuhan. Untuk melayani dengan lebih giat. Untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Saya ingin ulang sedikit. Sudah berkata berapa minggu. Ini waktunya sudah beda. Dulu Covid naik. Terus sampai 15.000. Setelah itu mulai landai. Turun. Kemarin sudah tinggal 5.000 lebih. Keadaannya sudah beda. Saudara, yang datang makin banyak. Betul enggak saudara? Selain itu bukan hanya Covid yang mulai turun. Vaksin mulai gencar dari presiden, lalu menteri-menteri, saudara, lalu para medis, saudara, semua saudara, ya divaksin, saudara, ya setelah para medis, lalu saudara ditambah lagi lansia, saudara, ditambah terus, saudara, pemuka agama, termasuk ya saya sudah ikut vaksin, saudara, ya. Saya percaya itu anugerah. Sekarang lansia semua diberi kesempatan. Bahkan bukan hanya lansia, di pasar-pasar. Ya, saudara punya kesempatan yang luar biasa. Saudara, saya beritahu pada saudara, berjuang supaya saudara bisa vaksin. Saya ulangi sekali lagi, berjuang supaya saudara bisa vaksin. Kenapa? Setelah saudara vaksin, saudara akan punya hati lebih mantap. Saudara akan lebih aman. Tapi tetap pakai masker ya saudara ya. Tetap pakai masker ya. Karena itu enggak 100%. Tapi saudara kan lebih aman. Keluarga saudara lebih aman. Saudara. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Berjuang. Yang bisa berjuang. Supaya vaksin. Saudara lihat. Ya setelah saudara vaksin. Sudah mulai saudara. Ya sekian lama yang ditentukan. Bila perlu sudah mulai ibadah. Berani melayani. Berani saudara. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya percaya ini waktu yang sedang Tuhan lakukan luar biasa. Saya sudah sering saksikan hampir setiap hari. Saudara di gereja kita itu baptisan. Baptis. Kalau setiap hari baptis. Berarti banyak orang yang sedang dijamah. Banyak orang yang sedang diselamatkan. Saya ajak saudara mulai sungguh-sungguh melangkah. Saudara, saya percaya kalau ini waktu saudara gunakan sungguh-sungguh. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakan tepuk tangan yang meriah. Ya saudara. Yang jemaat sekian lama masuk som. Kelompok saya. Lalu som saudara. Saudara bertumbuh. Sudah ikut som belajar. Saudara. Jadi KKS. Bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi berkat. Dulu sudah diselamatkan. Belajar. Selamatkan orang lain. Saya percaya itu panggilan yang luar biasa. Kalau saudara terima dengan iman. Yesaya 60 ayat terakhir terjadi. Yang paling kecil jadi kaum yang besar. Yang paling lemah jadi bangsa yang kuat. Yang paling kecil selamatkan ribuan. Yang paling besar, yang paling lemah diberi pengurapan, kuasa, mujizat yang luar biasa. Tuhan yang memberi, bukan kita. Amin. Bahkan saya ingat ada catatan saya, saudara yang sudah sembuh, ya saya ajak, saya imbau, berikan plasma saudara. Saudara sudah ditolong, sudah disembuhkan. Biarlah saudara juga jadi alatnya Tuhan. Sehingga datangkan kesembuhan. Gereja kita bersyukur ada keluarga Allah peduli COVID saudara. Ya Dokter Dwi di sini yang mimpin ada. Kurang banyak ya plasma yang cari banyak, kasihan loh saudara. Kalau saudara bisa ngikuti, saudara tanya. Kasihan orang nunggu saudara. Padahal banyak yang sudah diselamatkan. Saya dorong sekali lagi.
Saatnya kita diterangi, bangkit jadi terang. Saatnya kita diberkati, berani jadi berkat. Saatnya kita diselamatkan, jadi alatnya Tuhan untuk selamatkan jiwa. Amin, saudara. Lakukan, saudara. Saya lihat ada yang luar biasa. Senin yang lalu saya ingin cerita sedikit. Tuhan itu bicara dalam hati saya kuat sekali. Tingkatkan misbah penyembahan kita. Saya ulangi. Senin yang lalu Tuhan bicara dalam hati saya. Supaya saya mendorong jemaat. Mengajak jemaat tingkatkan misbah penyembahan kita. Karena apa? Tuhan ingatkan. Saat COVID terjadi. Banyak yang gak bisa ibadah. Dulu juga berapa bulan kita gak ada ibadah. Sudah pun tidak semua orang bisa ibadah. Betul gak saudara? Pada dulu sebelum COVID di gereja kita tiap hari banyak orang bisa datang ibadah. Di Pondok Daud secara langsung. Ada yang berjam-jam. Ada yang bermalam saudara. Ada juga Miracle Night Service semalam-malaman saudara. Ada banyak acara yang bisa datang. Minggu 2 jam. Sekarang minggu ibadah cuma 1,5 jam. Betul? Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita makin lemah. Makin lemah. Makin. Apinya makin padam. Makin padam. Maka saat itu Tuhan berkata, bangkitkan jemaat. Bangun misbah. Penyembahan lebih lagi. Supaya hadirat Tuhan lebih nyata. Api Roh Kudus lebih nyata. Pengurapan lebih lagi. Maka saya pesan untuk semua presiden worship. Ya, jadilah penyembah. Kalau datang gereja mau melayani, datang lebih awal. Masuk hadirat Tuhan. Sebelum mulai jamnya, sedang dalam puncak hadirat. Jadi waktu mulai melayani, sudah ada dalam hadirat. Maka cepat sekali. Karena hanya punya 1,5 jam. Beda dengan dulu. Tuhan sedang bicara luar biasa. Dan itu ada kaitannya Pondok Daud. Tingkatkan juga Pondok Daud. Maka kemarin Rabu, Kamis, Jumat, saya ngajar lagi tentang Pondok Daud. Saya sendiri merasa sangat diberkati. Saya dorong saudara yang belum ngikuti. Di YouTube ada, itu linknya. Tapi saudara ya ketik saja Keluarga Allah. Lalu cari ya khotbah saya Pondok Daud. Bagus. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan, doa, pujian, penyembahan firman kita. Yang makin sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Yang sangat berkenan pada Tuhan. Sampai Tuhan berkata, akhir zaman dipulihkan, Pondok Daud dibangun. Maka Tuhan bicara seperti itu. Dan saudara khususnya hari Jumat yang terakhir. Saya itu kaget Tuhan bukakan sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya sudah mempersiapkan, saudara. Ya Rabu, Kamis sore, malamnya Jumat pagi saya harus melayani jam 5 pagi. Tapi jauh, jam 3 sebelumnya sudah Tuhan bangunkan. Tuhan bukakan firman. Nah saya mau ajarkan saudara, ini penting. Kalau saudara ingin bangun Pondok Daud penyembahan yang berkenan, yang sungguh-sungguh, ya Tuhan senang diberkati. Jangan hanya belajar teorinya, jangan hanya lagunya, jangan hanya tersungkurnya, jangan hanya yang lain. Semua tetap penting ya, bukan hanya skill tidak penting. Tapi yang paling penting, kita harus memiliki hati seperti hatinya Daud. Saya ulangi. Kita harus punya hati seperti hatinya Daud. Karena Tuhan berkata, aku sudah dapatkan Daud yang berkenan, yang menyukakan hatinya. Waktu dikirim ke Samuel, Tuhan lihat hati, bukan penampilan. Betul gak? Hatinya itu luar biasa. Hati yang tulus. Hati yang murni. Hati yang taat. Rendah hati. Hati yang cinta Tuhan luar biasa. Betul gak saudara? Ya, sejak dari bawah cinta Tuhan, percaya Tuhan. Sudah diangkat, ya, hadapi tantangan, diproses, tetap cinta luar biasa. Sudah diangkat, tetap cinta Tuhan luar biasa. Semua dari Tuhan. Semua tetap milik Tuhan. Semua bagi Tuhan. Dan tadi pertobatan yang luar biasa. Saudara dengar. Kalau saudara belajar Pondok Daud, belajar nyembah, tidak punya hatinya seperti hati Daud. Karena yang dilihat Tuhan itu hati. Kita mau tersungkur tapi hati kita enggak pas dengan Tuhan. Enggak ada apa-apanya. Kita mau pakai lagu-lagu yang hebat-hebat. Tapi hatinya tidak. Enggak ada apa-apanya. Tubuh penting, jiwa penting.
tapi harus dengan hati yang miliki hati seperti itu. Saudara ikuti saja. Saya percaya ini saatnya luar biasa. Tuhan selamatkan banyak jiwa-jiwa. Beri tepuk tangan yang meriah. Saatnya kita semua dipakai. Saya lihat selain tiap hari hampir baptisan, sekarang Tuhan tuh sedang siapkan banyak. Di Madiun, saudara, sekalipun melalui pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan itu sedang menyediakan gedung gereja yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Saya percaya karena Tuhan akan isi gedung itu dengan jiwa-jiwa, sekalipun iblis berusaha mengganggu. Lalu tadi sudah diumumkan Jogja juga sama. Hari ini soft opening gedung gereja yang baru, saudara. Orang berkata resesi yuk. Tapi pekerjaan Tuhan malah sedang. Tuhan nyatakan kuasanya disediakan. Betul saudara? Saya percaya tujuannya apa? Siapkan lumbung. Terima Tuhan. Akan ada Tuhan yang besar. Betul? Hari Jumat saya ditelepon dari Malaysia. Ya, Tuhan itu ya setelah saya ikuti live streaming pakai 3 TV besar, saya bisa ketemu mereka, ngobrol, doakan langsung. Saya kagum, ternyata Tuhan itu sudah bergerak luar biasa lewat internet. Gereja internet kita sudah 4.000 lebih. Ada dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri itu banyak. Bukan hanya ikut lihat, mereka ikut kelompok sel online. Mereka ikut Zoom selesai. Mereka ikut train jadi ketua kelompok sel. Mereka buka kelompok sel. Di Jepang itu sudah ada satu kelompok sel kita di Jepang. Di Kanada ini sedang training, sebentar lagi buka. Saudara, di mana-mana saya lihat Tuhan sedang persiapkan. Di Filipina, di mana-mana saudara. Ya, salah satunya Malaysia. Saya kaget, di Malaysia itu sudah ada 11 kelompok sel. Nah, Jumat telepon, Pak, kita itu dapat tempat baru. Jadi mereka mau pindah tempat. Hari ini baru mau dipakai. Doakan ya Pak, kasih kata sambutan dah. Kemarin saya lalu rekaman, ini rekaman saya. Saudara lihat ini ya, Family of God Church, Sibu. Family of God itu keluarga Allah. Sibu, Malaysia. Saudara lihat, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang luar biasa. Tanpa batas. Ini waktunya yang paling kecil dipakai luar biasa. Saudara, yang paling lemah diurapi luar biasa. Tuhan yang mengurapinya. Tuhan yang berikan jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian dari Brisbane, Australia juga luar biasa. Ya, dikeluarkan. Shalom, dalam kesempatan ini saya mau bersaksi, tapi sebelumnya saya mau terima kasih kepada semua keluarga di gereja keluarga Allah. Khususnya Bapak Gembala, Pak Ubaca, Pak Jonathan, Bu Lita, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan pengajaran-pengajaran yang saya dapati selama ini. Dan pengajaran itu sangat memberkati saya. Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan saya bisa menjadi anggota gereja keluarga Allah walaupun lewat internet. Saya percaya juga bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk kehidupan saya. Lanjutkan. Tim musik siap-siap ya. Saya berdoa untuk saya rindu melayani Tuhan lagi. Seperti pada waktu saya mendapat cinta yang mula-mula. Pada saat itu jiwa dan roh saya sangat berapi-api. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan saya melayani dan membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Hidup saya pada waktu itu sangat terberkati secara luar biasa. Tetapi pada suatu saat saya mendapati satu kekecewaan, kepahitan, penolakan. Jadi semua itu membawa saya jatuh sampai dalam. Sekali lagi saya ingatkan ya, buang kecewa. Kecewa apa itu menghancurkan banyak anak Tuhan. Banyak pelayan Tuhan hilang panggilannya. Banyak hamba Tuhan kalau kecewa, buang. Dia ngalami sampai jatuh dalam. Akhirnya sampai bertahun-tahun saya menjadi dingin. Tidak melayani Tuhan lagi. Hanya mengisi bangku saja di gereja setiap minggu. Dan akhirnya roh ya padam. Dan jiwa saya tidur. Lanjutkan. Pada satu hari saya punya kerinduan pada Tuhan. Dan saya berkata padanya, Tuhan, bila Engkau berkenan, berikan saya
satu kali lagi kesempatan untuk melayani Engkau. Biarlah saya yang terakhir menjadi yang pertama. Melalui Kristus saya dapat melakukan apa saja, dan tidak ada yang terlambat bagimu Tuhan. Setelah itu saya tiap hari cari-cari di YouTube tentang khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan untuk membangkitkan iman saya. Dan saya telah berbulan-bulan mengikutinya. Dan pada satu malam saya menemukan YouTube tentang khotbah Pak Jonathan. Waktu saya mendengar khotbah itu, seperti saya dibangunkan dari tidur. Lalu saya dengarkan khotbah dari Pak Obaja dan Bu Lita. Saya pikir pasti ini keluarga. Sebab pada waktu itu saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga Allah. Lanjutkan. Saya ikuti ibadah live streaming. Dan dari hari demi hari saya semakin mengenal tentang gereja keluarga Allah. Dan saya mendaftar menjadi anggota gereja internet. Dan sampai sekarang saya sungguh-sungguh komitmen dengan gereja keluarga Allah. Saya mengikutinya semua pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah dipakai secara luar biasa. Dan saya sangat terberkati mendapat pengajaran-pengajaran yang sudah lama tidak saya dapatkan. Lanjutkan. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya ikuti ini, saya percaya bahwa Tuhan mempersiapkan saya sebagai bekal. Supaya pada waktu saya bekerja sebagai penuai di ladang Tuhan, saya sudah ada bekal dan persiapan yang harus saya bawa untuk melakukan pekerjaan itu, yaitu menuai jiwa-jiwa, menemukan domba-domba yang hilang. Saya mau bertumbuh dan berbuah lebat di gereja keluarga Allah ini, dan saya ingin menjadi berkat bagi orang lain juga. Inilah secara singkat kesaksian saya bagaimana saya bertumbuh dalam gereja keluarga Allah. Terima kasih. Sekarang dia sudah ikut kelompok saya, sudah selesai SOM, sekarang sedang dia dilatih untuk jadi KKS. Sebentar lagi di Australia, Brisbane ada kelompok saya. Dia akan jadi ketua kelompok saya. Dia juga buka. Sekali lagi saya ajak, ini waktunya. Jangan sia-siakan. Yang selama ini jemaat bangkit, ikuti SOM. Setelah SOM belajarlah melayani. Jadi KKS, buka kelompok saya, sudah akan dipakai. Sudah akan lihat kemuliaan Tuhan. Salah satu keselamatan, damai sejahtera, berkat saat kita giat juga untuk Tuhan. Sudah diselamatkan, Tuhan ingin pakai kita. Semua berdiri. Kita pujikan pujian. Pujikan dengan segenap hati kita, saudara. Saya berlatih kita menyembah dengan roh juga. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, sekalipun ada badai yang menerpa, aku justru akan terbang bersama Tuhan lebih tinggi lagi. Biarlah Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, pujikan dengan roh, pujikan dengan iman sebagai penyataan di hadapan Tuhan. Bersamamu dapat Kau atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Datang pada Tuhan secara pribadi. Hampiri Tuhan pada saat ini. Tuhan, datang pada Tuhan saat ini. Datang pada Tuhan secara pribadi. Datang saudara, datang pada Tuhan. Ada perjanjian yang luar biasa yang ingin Tuhan berikan, saudara. Perjanjian damai yang daripada Tuhan. Terima dengan iman, saudara. Terima, sadari Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sadari Tuhan itu menyertai Immanuel.
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, saudara. Oralah pada pasang, Allah pasang. Sadari dia adalah sutradara dalam kehidupan saudara. Imani apapun yang saat ini sedang saudara hadapi. Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tangkap saudara, dia punya rencana. Sekali proses yang besar, ada kemuliaan yang besar. Bahkan ada panggilan. Belajarlah saudara, mulai sungguh-sungguh terima panggilan Tuhan. Sungguh-sungguh bangkit saudara, seperti Rasul Paulus, sehingga hidupnya bisa dipakai Tuhan. Katakan juga, Tuhan, aku mau seperti Pinehas yang sungguh-sungguh gigih, yang sungguh-sungguh berjuang untuk keselamatan orang lain, untuk keselamatan bangsanya. Saudara berseru. Ada panggilan dari Tuhan. Ini saatnya Tuhan berkarya. Ini mulai jalan dibuka oleh Tuhan. Katakan, Tuhan, sejak saat ini aku mau lebih giat lagi, lebih maju lagi Tuhan. Oralah pasang, jamak Tuhan, ampuni bagi yang sedang salah. Ampuni yang jatuh dalam dosa. Yang jauh dari Tuhan kembali mendekat. Yang berdosa, sudah mengaku dan minta pengampunan, terima pengampunan. Oralah pasang, hiralah pasang. Terima saudara pengurapan. Tuhan apamu doakan, firman-Mu menjadi pewahyuan, firman-Mu menjadi rema dalam nama Tuhan Yesus. Yang paling kecil dipakai Tuhan, selamatkan ribuan. Yang paling lemah, gak bisa apa-apa, diberi pengurapan, diberi kuasa, perkataannya penuh kuasa, ajakannya penuh kuasa. Pelayanannya bawa banyak orang, selamatkan jiwa. Oralah pasang, jamak Tuhan, jamak. Hiralah pada pasang. Kami bangga punya Allah yang nyata. Engkau maha kuasa, Engkau maha kasih, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa Tuhan. Firman-Mu jadi pewahyuan, firman-Mu menjadi rema. Kami terima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mau terus menyadari Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau beserta kami. Engkaulah sutradara dalam kehidupan kami. Yang menentukan hidup kami adalah Engkau Tuhan, yang punya rencana yang indah. Kami mau menanggapi panggilan seperti Pinehas, seperti Saulus, sehingga hidup kami berguna. Sehidup kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau Tuhan. Kau pakai kami, selamatkan keluarga besar kami, selamatkan orang-orang di daerah kami, selamatkan siapapun yang Tuhan berikan kami untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan damai sejahtera ilahi. Amin. Diberkati dengan pertolongan dan panggilan ilahi. Amin. Diberkati dengan pengurapan daripada Tuhan. Amin. Dan karya Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, amin. Keuanganmu, amin. Masa depanmu, amin. Seluruh kehidupanmu, amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Haleluya. Saudara diberkati.